Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini di hari Minggu ya, ini kita mau berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana kalau kita itu ingin sembuh ya dari masalah kejiwaan ini memang tentunya seringkali tidak mudah ya. Baru saja tadi, biasanya kalau di hari Minggu, di pagi hari sekitar 1 jam, kalau saya tidak melakukan olahraga, ya, biasanya saya membaca buku atau menonton presentasi dari seminar ataupun kongres di luar negeri yang saya ikuti lewat online. Biasanya ada rekaman videonya berisi tentang update. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana kita bisa melihat apakah ini suatu kondisi gangguan yang berkaitan dengan depresi atau cemas? Karena tentunya teman-teman yang juga sedang dalam pengobatan ataupun pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti gangguan cemas dan depresi, itu seringkali bingung gitu ya ketika mereka datang ke dokter, terus dokternya bilang, ini kayaknya Anda nih mengalami gangguan depresi gitu. Atau juga ada yang dikatakan Anda ini gangguan cemas. Tapi kok ada yang mengalami gangguan depresi, kemudian juga ada gejala cemasnya, dan sebaliknya ketika cemas, tapi kok lama-lama gejalanya kayak putus asa. Nah, untuk sementara kita fokuskan dulu di gejala nih, ya. Karena penting nih untuk membantu kita memahami sebenarnya saya ini atau apa yang kita sedang alami ini apa gitu. Ya, pertama adalah kalau kita melihat dari konteks gejala, maka depresi itu gejala utamanya itu menurut DSM-5 yang terbaru dari tahun 2013 itu dikatakan tuh ada dua gejala utamanya, yaitu mood yang menurun, ya, hipotim, rasanya sedih seperti itu, seperti kayak nggak ada keinginan untuk mau melakukan sesuatu, dan juga satu lagi adalah kehilangan rasa senang. Jadi loss of pleasure katanya, ya, kehilangan rasa senang. Jadi artinya tadinya mungkin senang main golf, kalau misalnya yang suka main golf kata pasien saya ya, atau dia senang jalan-jalan sama keluarga, dia senang melakukan aktivitas bersama keluarga, sekarang dia sudah tidak senang lagi. Dan ini yang seringkali terjadi pada kasus-kasus depresi. Sedangkan kalau gejala cemas itu adalah perasaan kekhawatiran yang berlebihan dan irasional gitu. Intinya itu gitu. Jadi ada beberapa orang yang seringkali merasakan kecemasan, khawatir, takut ada gejala sakit berat yang dialami atau pikiran-pikiran negatif yang berkaitan dengan ada sesuatu yang bakal terjadi gitu ya. Atau kekhawatiran berada di tempat terbuka, di tempat umum, rasanya seperti kayak ada perasaan nggak nyaman gitu kalau yang dialami oleh mereka. Dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang penting untuk teman-teman ketahui bahwa kedua gejala tadi, depresi dan cemas itu bisa saling bercampur. Ya, karena kompleksitas ini sampai saat ini tuh masih menjadi bahan perdebatan tuh di banyak uh, seminar, kongres, di para ahli sendiri gitu. Jadi nggak heran kalau saya itu kan memang berupaya sekali untuk update dengan perkembangan keilmuan, karena bagaimanapun saya sering menjadi rujukan gitu. Pasien-pasien tuh banyak yang datang tuh sudah berbagai dokter, mereka kunjungi bahkan dokter jiwa sekalipun, dan biasanya mereka itu terakhir ke saya minta jawaban, ini sebenarnya saya sakit apa? Begitu ya. Kalau kita melihat dari perspektif sakitnya, seolah-olah kelihatannya sih gejalanya gejala cemas gitu kan. Tapi kok kadang-kadang dia merasakan kehilangan rasa nyaman atau apa gitu ya. Maunya kayaknya nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu. Seperti depresi. Jadi sebenarnya saya sakit apa gitu dok. Nah, jadi saya tadi jelaskan di depan bahwa memang gejalanya bisa saling bercampur gitu. Kenapa? Ya karena memang dasarnya itu sebenarnya sama, yaitu di pusat sistem amigdala kita. Di bidang apa nih dalam konteks ini adalah di bagian uh,
sistem amigdala dan serotonergic system, ya. Ini juga seringkali menjadi salah satu faktor. Makanya nggak heran banyak di antara teman-teman mungkin ketika berobat ke dokter jiwa, pasiennya mengalami gangguan kecemasan, tapi kok dikasihnya obat antidepresan golongan SSRI. Karena memang itu bisa membantu. Ya, membantunya lewat mana? Karena kita tahu seringkali saya ngomong sama teman-teman juga teoritis bahwa SSRI itu kan serotonin istinya. Dan beberapa kasus gangguan kecemasan di mana aktivitas amigdalanya berlebihan, maka serotoninnya itu bisa membantu buat mengurangi aktivitas berlebihan tersebut. Ngademin lah intinya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan itu bisa terjadi suatu perbaikan dengan menggunakan obat antidepresan. Namun memang butuh waktu. Nah ini yang seringkali jadi problem ya. Si pasien datang dengan kondisi kecemasan itu biasanya sudah cukup panjang prosesnya. Ya lama gitu. Mereka merasakan udah 2-3 bulan gitu ya. Jadi kalau disuruh nunggu 2 minggu lagi untuk efek obat antidepresan SSRI bekerja, nggak sanggup dok. Aduh, saya udah nggak sanggup deh. Saya udah capek banget gitu. Jadi yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah menambahkan obat anti cemas ya, golongan benzodiazepin atau obat penenang biasanya dikenalnya di teman-teman. Dan obat penenang ini bisa ngebantu proses di otak supaya lebih cepat mengatasi cemasnya. Memang perlu dipahami bahwa obat-obat seperti ini itu tidak boleh terlalu lama. Ya, tidak boleh terlalu lama digunakan. Karena seringkali menimbulkan efek ketergantungan takutnya gitu ya pada pasien. Tapi ketergantungan ini juga sesuatu yang sebenarnya sangat debatable ya, bisa diperdebatkan. Maksudnya gini, kalau misalnya ada beberapa pasien yang dengan obat antidepresan dan anti cemas itu bisa beraktivitas bagus di dalam kehidupannya, maka kenapa dia nggak makan obat tersebut? Daripada dia nggak makan obat tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa produktif secara fisik maupun secara ekonomi. Ya, gimana tuh jadinya? Ya, nggak bisa bekerja gitu intinya. Tapi kalau dengan obat dia bisa bekerja. Tentu akan jauh lebih baik kan, bukan dengan pengobatan. Jadi menurut saya ya konteks bahwa obat itu tidak boleh sama sekali juga nggak sepenuhnya tepat ya teman-teman ya. Kita bisa ngebantu orang dengan pengobatan supaya dia mencapai suatu optimal hidupnya gitu. Namun ini belum sepenuhnya dipahami ya. Saya memahami kok pengertian bahwa ketika si pasien gangguan cemas itu diobati, biasanya mereka mengalami suatu kekhawatiran, takut, ketergantungan. Bahkan belum dikasih obatnya aja udah takut duluan gitu ya. Karena memang kekhawatiran ini bukan sesuatu hal yang tidak ada gitu ya dalam kehidupan sebagai dokter jiwa. Juga saya sering mendapatkan pasien yang walaupun sudah lama berobat dengan obat-obatan lain dia nggak masalah, tapi ketika dikasih obat dokter jiwa dia takut banget gitu. Padahal selama ini dia juga makan obat lambung udah 2 tahun tanpa dia sadari. Dia khawatir gitu dengan pengobatan dengan obat-obat psikiatri. Inilah teman-teman yang mungkin perlu dipahami bahwa kondisi seperti ini sebenarnya masih dimungkinkan dalam pengobatan. Sekarang kalau kita lihat orang makan obat diabetes, orang makan obat kolesterol, obat darah tinggi, sesuatu yang sebenarnya dalam perkembangan ilmu kedokteran itu semuanya tuh masih bisa dicegah loh. Ya. Walaupun Anda bilang saya nih punya bakat genetik loh dok terhadap diabetes atau hipertensi. Tapi sebenarnya bisa dicegah. Ya, mungkin nggak percaya ya. Kok bisa dok? Ya memang bisa. Ya, bahwa kondisi gejala gangguan kecemasan ataupun depresi itu juga sama bisa dicegah. Diabetes dan hipertensi pun bisa dicegah. Nggak gemuk, makannya diatur, ya jangan terlalu banyak makan yang manis terlalu banyak atau indeks glikemiknya terlalu tinggi, ya, sehingga tidak membuat kelelahan di pankreasnya itu, sehingga akhirnya jadinya malah terjadi disregulasi dari insulinnya, sehingga terjadilah diabetes mellitus, darahnya manis katanya, jadi atau kencingnya manis orang bilang dulu namanya kencing manis penyakitnya makanya.
ya, sampai disemutin tuh. Karena saking banyaknya gula dalam kandungan air seninya itu atau air kencingnya tersebut. Nah, itu sesuatu yang bisa dicegah. Nggak usah minum boba, nggak usah minum yang manis, teh kemasan, dan segala macam yang bikin kita tuh meningkat indeks glikemiknya. Itu penting, jadi bisa dicegah. Begitu juga sebenarnya gangguan kecemasan dan depresi bisa dicegah. Namun nih, seringkali tuh banyak alasan. Ya kan? Apa tuh dok alasannya? Ya contohnya aja makanan gitu ya. Aduh dok, kita punya uang banyak, buat apa kita nggak menikmati hidup? Saya mau makan di restoran ini, restoran ini. Nggak masalah sih menurut saya, tapi Anda olahraga apa enggak gitu. Jangan-jangan nih Anda nih kadang-kadang makannya banyak, tapi nggak olahraga. Ya, dan seringkali itu yang menjadi problem gitu. Karena begitu banyak aktivitas yang bisa membantu kita untuk mengurangi asupan kalori di dalam tubuh atau mengeluarkan energi yang sudah masuk lewat makanan itu, tapi kadang-kadang kita nggak melakukan, duduk-duduk, santai-santai, nonton, main game, kemudian nonton YouTube, tapi nggak ada waktu yang terakomodir gitu ya untuk olahraga. Begitu juga pasien dengan cemas ya. Cemas itu kadang-kadang orang suka melihat, ya sebenarnya saya bisa sih dok membantu diri saya, ya, pulang saya harus uh, baik gitu ya, olahraga juga yang teratur, makan yang benar, tidur yang baik gitu ya, jangan begadang gitu ya. Pekerjaan memang susah gitu. Nah ini yang membuat manusia tuh sering menjadi excuse-nya begitu, bahwa saya ini melakukan ini untuk kepentingan keluarga, saya butuh uh, financial freedom atau financial stability gitu. Jadi pengen secara stabil secara finansial. Mereka pingin bisa jadi jauh lebih kaya, bisa lebih mampu, lebih stabil. Sehingga saya memerlukan ketahanan mental yang kuat. Nggak salah, Anda betul sekali bisa demikian. Tapi kadang-kadang yang melebihi dari apa yang kita perkirakan. Nah, kalau demikian, gitu, apa yang mesti dilakukan? Sebenarnya memang memilah-milah dan menyadari ya kondisi itu. Saya sendiri sebagai seorang dokter jiwa yang sudah 14 tahun bekerja sebagai dokter jiwa, ini tahun ke-15 saya melihat bahwa konsep eh, berpikir kita dalam memenuhi kebutuhan hidup itu nggak bakalan cukup gitu. Semuanya pasti pengen minta lebih lagi, pengen minta lebih lagi, pengen minta lebih lagi. Karena bagaimanapun ini menjadi salah satu problem ya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Banyak kita kepengennya gitu ya, pengen ini, pengen itu gitu ya. Tapi ya seringkali kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, sehingga kita jadi cenderungnya itu kesulitan gitu, mendapatkan apa yang kita pengen. Dan karena kita nggak dapat apa-apa yang kita pengen, kita akhirnya berupaya, ayo terus gitu ya, sampai melebihi batasan waktu kita. Nah saya kalau di dalam praktek juga demikian. Sebenarnya sih mungkin kepenginnya kalau banyak uang ya praktek yang banyak gitu ya, sampai 3 tempat gitu ya, atau ambil pasien yang banyak ya. Tapi kalau dengan demikian biasanya akan menurunkan kualitas pelayanan biasanya ya, karena kalau terlalu banyak praktek biasanya akan menurun kualitas pelayanannya, terburu-buru ketemu pasiennya dan akhirnya nggak benar. Padahal pasien yang datang adalah kebanyakan pasien-pasien yang membutuhkan banget gitu dengan kondisi saat ini gitu. Jadi saya berpikir bahwa ada baiknya saya memang lebih fokus pada satu tempat praktek dan menjalankan dengan baik. Biar bisa pulangnya lebih awal, bisa ketemu sama anak-anak, bisa ngobrol, bisa tetap bermain bersama mereka. Dan inilah salah satu yang mungkin tidak akan saya dapatkan kalau saya praktik dari pagi, dari jam 8 misalnya sampai pulang jam 10 malam kayak gitu. Bukan berarti teman-teman yang melakukan itu salah, tapi kan itu pilihan hidup gitu ya. Jadi kalau mereka kuat dan memang mereka oke, nggak masalah. Begitu juga sebenarnya kita gitu ya. Kalau kita memang mampu melakukannya, fine. Ya nggak usah khawatir gitu. Anda nggak perlu takut. Kalau stresnya juga masih ada juga begitu kan. Biasanya demikian tuh. Salah satu faktor yang paling utama gitu untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih baik ke depannya. Saya berharap sih mudah-mudahan kita semua dilindungi ya. Dilindungi kesehatan tentunya. Karena kesehatan ini penting banget. Makanya saya suka bilang, jangan korbankan uang untuk membeli kesehatan kita gitu. Karena kesehatan ini yang lebih penting. Kalau kita itu nggak sehat, kita nggak bisa cari uang. Kita nggak bisa
beraktivitas dengan baik. Tapi kalau misalnya kita pun banyak uang tapi nggak sehat, akhirnya kita nggak bisa menikmati uang tersebut. Jadi jangan menukar gitu. Ya, Anda harus balance hidup kita itu supaya nggak jadi masalah. Dan saat ini di zaman modern ini bukan masalah kesehatan fisik saja yang paling penting, tetapi juga kesehatan mental. Sehingga orang menjaga kesehatan mental itu nggak stres itu nggak mungkin. Emang bisa kita nggak stres dengan kondisi saat ini? Tidak mungkin. Harga bahan naik, ada inflasi, kemudian juga di dunia lagi banyak masalah, ada perang masih, harga barang-barang pokok naik, bensinnya naik gitu, yang tadinya biasanya pakai ini sekarang antrian Pertalite misalnya di mana-mana gitu. Jadi belum yang problem rumah tangga, problem sebenarnya banyak banget problem. Yang paling penting adalah jangan menambah problem itu kepada hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau misalnya memang nggak penting dilakukan, nggak urgent, nggak important, ya nggak usah dilakukan. Ya, cuma kepengen doang, nggak usah dilakukan. Cuma kepengen doang, jangan dibeli. Yang beli yang penting dulu, kayak gitu. Cuman kepengen, yang cuma kepengen. That's the real problems yang paling penting untuk membantu kita menyadari dan memahami kondisi keadaan ini. Ya, jadi teman-teman, saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua bisa semakin memahami kondisi ini dengan baik dan bisa kedepannya mengolah pikiran menjadi seseorang yang jauh lebih stabil kembali. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap sehat, jiwa dan raga. Semoga kita bisa tetap ya melaksanakan mantra kita bersama, teman-teman ya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.